Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang putus, ada yang putus. Kita akan cari dulu ya. Yang putusnya itu yang mana? Oh, ini kabel yang ini nih. Coba dulu ya. Adanya kabel ini. Kita baca dulu. Ini kan keluar kawat kan cuma 4 ya. Sebenarnya gampang banget. Keluar 4 kan. Sebelah sini, sebelah kiri, dan sebelah kanan pasangan bagian luar. Nah, terus sebelah kanan dan kiri pasangan bagian dalam. Kan itu ya. Kan dalam ya. Ya ini yang luar. Berarti yang ini adalah penggabungan antara luar dan dalam. Nah, kita putusin dulu nih. Yang luar dalam kita putusin dulu. Tapi ingat ini jangan sampai salah sambung. Warnanya kabelnya nih. Warna biru yang ada fuse-nya. Tuh. Luar dan dalam. Nah, ini kerok semua nggak apa-apa. Kalau mesin cuci, mesin air di kerokan kiri kawat monium itu bisa. Tapi kalau kipas angin ya boleh ya. Kipas angin jangan, karena kalau kipas angin itu dikerok luar dalam ya nggak bisa. Tes dulu, tes menggunakan tester. Ini cuman hidup mati aja ya, karena ini kan dibilang ada yang putus, jadi cuma ngetes hidup dan mati itu man gitu aja. Bagian luar kita akan tes bagian luar kan ini kawatnya. Nah ini bagian luar mati, terus kita tes lagi bagian dalam. Nah ini yang masih nyambung. Bagian dalam hidup ya kan. Tester mengatakan ada hambatan. Oh hidup kanan dan kiri kan kabelnya gini ya. Terus bagian luar mati, berarti ada yang putus bagian luar sini nih. Jadi cara mencari gini nih ya kan, karena kita membaca dulu dari arah kawatnya. Kawat itu kan ada lilitan nyambung. Nah, itu kelihatan semua kawat itu seperti itu. Nyambung dan nyambung. Nah, kelihatan banget ya. Nih, jadi kita belajar gini. Yang tidak nyambung kan ini sama ini kan tidak nyambung. Nah, kita dari sini dulu kita fokusnya ya, fokus dari sini, kita fokus di luar. Ini kan kawat yang keluar sini nih. Ya kan, terus ada yang luka lagi di sini. Jadi yang nyebrang dari kutub ini ke kemari ini kan ini. Nah kita kerok. Yang nyebrang tuh kerok. Nah, nyebrangnya kawat kan dari sini kemari ini kan kerok. Setelah kerok kita tes. Ini kan satu kutub ini. Nah nyambung, berarti kutub ini benar. Kita geser lagi kemarin. Nah dia nyebrangnya mana lagi kawatnya. Nah ini kita kerok lagi nih, kita kerok ya kan. Nah tuh sama ini nih nyambung ya kan. Nah kita geser lagi kemari, nyebrang mana. Nah ini kawat ini nih, kita kerok dulu nih nyebrangnya kemari ya. Nah kerok, setelah kita kerok kita tes lagi ya kan, mati. Nah ini mati nih guys, berarti di sini yang putus nih. Nah, ya kan, terus kita tes di sini untuk memastikan apa nih kutub ini benar. Kita tes lagi di sini, mana pengeluaran kawatnya yang di sini. Wah kalau masih ada kabel satu memang terkadang repot ya. Nah ini hidup ya, kutub ini hidup, dan kita geser lagi kutub mirip kemari untuk memastikan iya benar mati. Berarti kutub ini nggak hidup. Kita cari ya, cari yang putusnya. Kalau nggak ketemu nanti bisa dijamper.
saya cari dulu, cari mungkin ada yang putus regores, tapi biasanya gini apa nama putusnya ini karena apa namanya rapuh ya, nah rapuh luarin kawat. Jadi ada kawat dari kutub kecil, ini kan kutub kecil ke kutub besar tuh ada kawat. Saya dulu. Bukan. Oh ini nih. Nah. Keras banget. Kutub kecil dan kutub besar tidak akan. Kita tes dulu nih, kutub kecil dulu. Nah, kutub kecil kita tes. Nah. Tidak nyambung ya, terus kemari nyambung. Wah nih kutub besar ini kan dari besar otomatis kan kecil ya kan, kalau lagi ini besar nih kan, lagi kemarin ini nyambung nih. Nah ini nyambung, kemarin nggak nyambung. Oh gini nih ini kan ambil keputusan harus tepat ini ya, harus tepat ini. Memastikan gini. Ini kan dari sini kan besar nih ya. Kalau kecil kan di sini. Ini besar, berarti dari sini kiri masuknya ke kanan. Masuk. Pasangannya. Wah. Gini. Ini bisa kita putusin. Nah, yang dari sini ya kita putusin ya. Nah, kita putusin. Karena kan dari sini ke sini nggak nyambung, tapi dari sini nyambung nih. Ya, nih. Di sini kemarin nyambung. Jadi kita ambil keputusannya harus tepat ini, jangan motong di mana. Ini mesti nih. Dari sini langsung kecil. Harus tepat ini, kalau nggak tepat waduh repot. Nah untuk penggabungan dipasang sini. Nah potong harus tepat. Berikutnya kita tes. Nah ya kan bener nyambung ini. Terus kita, itu yang sendiri putus ini ya tadi ya, kita dijadikan satu mas. Jadi motong harus tepat nih. Kalau kita tadi motongnya di sini ya kan nggak nyambung, karena ini nggak nyambung ini berarti yang ini yang nyambung kemarin. Karena kita motongnya tepat itu karena kita harus tahu jalur. Kalau nggak tahu jalur ya nggak bisa. Makanya nanti ke depan ya ke sananya kita akan belajar namanya jalur bulungan, wah jalur lilitan. Iya. Semakin paham kita belajar ke pasangan itu semakin tahu. Bahasa orang bilang naik kelas. Iya, jadi naik kelas. Sekolah aja ya. Karena ini ya, jarang yang orang paham. Itu saya sih, tapi ya banyak juga lah yang tahu di masalah gulungan, banyak yang tahu.
udah banyak yang pintar, ya kan. Terus bagian luar yang tadinya putus, setelah kita jumper di kutub, alhamdulillah nyambung. Terus bagian dalam yang tadi yang menyambung apa kawah, alhamdulillah masih nyambung juga. Kita jadikan satu lagi ya, sambung ulang awal, kita awal sambungnya nih. Mana tadi yang ada fuse-nya, ada fuse-nya. Oh. Jadi menentukan sana setrum mana kapasitor mana. Nah, gini nih. Kita menentukan ya. Itu di mana-mana. Di mana-mana untuk semua pengering. Ya. Enggak ada merek apa ya, bebas, yang penting pengering. Semua pengering, bukan pengering mesin cuci ya, pengeringnya doang ya, bukan mesin cuci ya. Semua pengering. Jadi gini sih, semua pengering itu kalau strumnya itu strum listrik ya, itu bagian luar. Yang di dalam bagian kapasitor atau bagian starting itu ya. Nah, ini kan nggak apa-apa nih, nggak masalah, nggak konset nggak, walaupun udah dikerok-kerok. Nah, ini kan bagian luar, ini namanya strum kapasitor, ini warna merah. Dari kapasitornya startingnya warna hitam. Strum listrik ya, strum listrik itu power. Nah, power ini warna biru. Merah itu di luar ya, lihat ya, perhatikan dulu merah. Kalau saya sebutkan merah itu di mana? Nah, itu harus ditelusurin tuh. Apa yang saya jelaskan itu harus ditelusurin. Merah itu di mana ya? Nah, yang penting. Oh, kemarin man. Nah, ini. Ya, ditelusuri itu penting itu. Jadi kita nanti akan tahu. Kan apa yang saya jelaskan nanti sedikit-sedikit akan jadi paham, bukan jadi bingung loh. Kalau kita dengar tapi kita langsung merespon, bahasanya respon itu nyimpan itu cepat. Kalau putus nggak ketemu, putus jalurnya yang bingung. Mesin cuci kan kawatnya lebih besar, itu lebih mudah. Iya, lebih mudah dipelajari, dipahami, itu cepat. Kalau mesin cuci, kalau kipas angin kan kawatnya kecil ya. Kawatnya kecil itu kalau dipelajari itu lama. Udah kecil banyak lagi. Kalau mesin cuci kan cuma 4. Dulu saya pelajari mesin cuci agak cepetan gitu, tapi pelajarin kipas angin wah lama benar, hampir 7 tahun itu secara keseluruhan ya, 7 tahun. Tapi kalau kipas angin 2 bulan aja saya bisa.
Nah, lebih mudah dipahami. Kalau mesin cuci kan sama aja, dalam arti sama aja kan hampir sama dengan exhaust gitu kan. Nah, dulu saya pertama belajar exhaust. Kenapa aku bisa muter kanan muter kiri? Nah, itu nyambungnya di saklar atau kapasitor ya. Dan setelah dipelajari, kita hampir sama dengan mesin cuci. Itu agak cepatnya di situ. Karena udah tahu cara kerjanya exhaust fan. Nah, akhirnya ada mesin cuci, saya kerjanya mesin cuci menggunakan timer kanan kiri. Oh, cuman gitu aja. Wahnya cepat itu. 2 bulan saya bisa. Tapi kalau kipas angin sampai 7 tahun. Ya kenapa? Karena ada dulu memahami kan C1, C2, C3, R1, S2, S1, S2. Ya kan ada F1, F2. Wah, banyak banget dulu. Ya kan. R1, R2, ya kan. Dulu pelajarin gitu. Itu ngapalinya aja itu 6 bulan saya tuh. Ngapalin dalam bukan satu model tapi setiap merek. Ngapalin ya, karena keluarnya itu kan beda-beda. Dulu guru saya nggak jelasin namanya dalam luar, nggak jelasin. Nggak jelasin kanan dan kiri, nggak jelasin. Cuma di sini mah di sini ya. Lah saya praktekin di sini masih kan sama, katanya beda. Ini di sininya ada yang ini sebelah sini. Waduh, kita jelasinnya bingung. Akhirnya saya ambil keputusan pas saya belajar itu saya sebutkan namanya kanan dan kiri, luar dan dalam. Itu ambil kesimpulan bisa kita membedakan gitu. Nah, kita ikat lalu kita tester semuanya kawat yang keluar ini harus nyambung semua. Tes strom listrik, kapasitor starting, kapasitor setrum. Nah, kalau dari jumlah nih kita menggunakan kali 1 ya. Strom listrik ini kapasitor starting jumlahnya 100 apa 80. Strom kapasitor 50 ya kan, berarti banyakan ini ya benar karena ini kawatnya kecil dan jumlahnya banyak. Kalau ini kawat besar jadi jumlahnya sedikit, makanya banyakkan kapasitor starting daripada kapasitor setrum gitu. Kalau kita ngukur dari strom listrik ya kan. Nah, kalau kita ngukurnya dari strom kapasitor, kalau kapasitor jumlahnya hampir 100 ya kan, mendekati 100 atau katakanlah jumlahnya 80 gitu. Memang gitu aja. Jadi untuk mengetahui memang kalau di luar ini kawatnya lebih besar, jumlahnya lebih sedikit, dan di dalam ini kawatnya lebih kecil karena jumlah lebih banyak. Kenapa sih nggak dibikin sama ya? Nah gini, kalau dibikin sama coba sering gini ya, kawat semakin kecil, ini kan kawat kecil untuk starting itu putarannya kencang, makanya pengering itu mutarnya kencang. Sedangkan untuk pencuci kawatnya dibesarkan, lebih besar dari ini. Kenapa? Supaya tenaganya kuat. Jadi kalau ini kenapa mutarnya kencang, tenaganya itu nggak begitu kuat, karena pencuci itu kan lebih maksimal ya, bahasanya itu memutarkan suatu pakaian yang benar-benar tebal basah. Kalau kan pengering ini kan kapasitor ini pemutarannya lebih diutamakan ya, adalah RPM itu kan, kecepatan spin itu harus benar-benar maksimal supaya bajunya itu kering gitu. Tapi kalau pencuci dimaksimalkan kawat, dibesarkan kawat supaya tenaganya kuat. Nah gitu. Jadi membedakan suatu kawat itu seperti itu. Jadi kalau kawat semakin besar ya, itu gulungan itu tenaganya lebih besar. Kawat semakin kecil jumlahnya banyak, RPM kecepatannya itu lebih kencang. Nah, tinggal pilih aja, disesuaikan. Oh, kita pasang ya, pasang dulu. Kabelnya 3 kalau ya, apa pengering. Semua Pak. Yang kalau itu cuci 3 juga? Iya, semua 3. Mesin air juga 3. Jadi kapasitornya gabung gitu. Yang 2 untuk kapasitor. Iya. 1 baru strom langsung. Iya.
bedanya dia kabelnya lebih ini ya, kecil. kecil. Kalau itu gedean ya. Iya. Kayak apa? Pompa gitu gede. Iya. Karena ada pembentukan tenaga, Pak. Iya. Kalau ciri-cirinya kipas angin yang udah nggak bisa di itu, yang udah keras gitu, Pak. Iya. Ciri-cirinya. Warnanya beda. Warna Udah nggak bisa di itu ya. Nggak bisa. Kalau dicongkel maka tambah putus ya. Tambah parah. Nah, sebenarnya langkah apa yang kita kerjakan itu servis, kalau salah ya udah tambah parah. Keputusan. Ciri-cirinya gitu kalau yang udah begitu nggak bisa di itu ya. Iya. Nggak keras gitu. Iya. Tapi kalau salah langkah udah pasti parah, Pak. Rusak bahasanya. Kalau salah ya kerjanya. Dan prosedurnya kalau seperti itu gimana? Tahu? Nggak usah dicongkel, apa dia nyari putusnya gimana? Nyari putusnya Kalau seperti itu. iya, itu kan pasti putus di dalam, Pak. Kalau putus di dalam itu percuma dicari juga. Oh Pak. gitu. Iya, kecuali kalau putus tergores, lecet kan gitu. Oh di luar ya kelihatan Iya. ya. Ah. Kalau kipas angin tiba-tiba mati, ya. Berarti kan otomatis ada yang dinamo, ada yang putus mamanya kan. Berarti kan putusnya di dalam, Pak, atau di sambungan, kan susah carinya. Bisa dicari di jumper aja. Kalau masih bisa kita cari jumperan. Oh yang gabung satu sama itunya gitu, satu Iya. sama dua. Lah iya, gitu aja cara gampangnya gitu. Kadang orang kan mintanya normal, minta normal ya sulit, namanya udah parah. Dokter aja bilang ini harus dioperasi, Pak. Wah, jangan dioperasi, harus normal lagi. Ya nggak bisa, namanya dioperasi tetap penyakit ya kan, harus dibuang. Kalau udah begitu paling di jumper aja, jadi nggak bongkar yang lain gitu. Iya nggak usah. Iya. Nggak usah. Ya kalau solusi saya sih seperti itu, saran saya, Pak. Iya, Kalau udah makanya. parah-parah mendingan jumper aja dah. Apa istilahnya, yang udah banyak pengalaman kan Iya. nanya yang belum pengalaman Iya. gimana gitu. Tapi terkadang kan gini, Pak. Ini keseringan gitu ya. Keseringan. Kadang pemula itu mintanya ngelunjak, Pak. Maksudnya? Ngelunjak ini. Bahasa kan kalau saya bilang kan ini dijamper ya kan. Kalau dijamper itu kan yang penting hidup. Iya, itu. Tapi gitu. sempit 1 sama 2 kan sama, ya iya. kan. Jadi sempit 3 pengen ngecang. Itu terkadang kalau pemula tuh nggak terima, Pak. Wah, saya maunya itu normal gitu. Setelah normal dibongkar lagi ya kan. Setelah dibongkar lagi malah jadi malah mati. hancur dong, malah Iya, hancur. ya itulah. Karena tidak menyukuri yang udah dikasih gitu. Maunya tuh normal gitu. Jadinya parah. Nah, kalau udah harus jalan di jumper udah hidup itu alhamdulillah, udah alhamdulillah aja gitu. Iya udah. Jangan nggak usah kita berpikir wah gimana caranya normal lah, udah ngelawan kodrat lah kita tuh. Ngelawan kita jadinya ngatur, bukan dia ngatur gitu. Kalau udah kita ngatur udah, Pak, hancur malahan. Itu dikasih cara jumper itu aja itu termasuknya itu, Pak, terus terang aja. Gurunya nggak ada, Pak. Ya pasti orang ngajarin yang di original lagi, apa istilahnya sesuai aslinya lagi. Cara jumper itu gurunya nggak ada, Pak. Iya, itu Nggak kan ada, pengalaman. nggak ada yang ngajarin. Pengalaman tukang servis masing-masing aja pengalamannya. Dulu guru saya bilang, wah nggak bisa nanti panas katanya. Tapi renung-renungin, dipraktekin nggak panas. Nggak panas, Pak ya? Di jumper gitu. Guru saya ngajarin, jangan jumper nanti panas. Panasnya dari mana? Kan saya tanya. Ya speed 2, speed 1 coba jadikan 1. Itu kan dinamo panas. Ya kalau normal panas, tapi kalau keadaan mati itu benar. Diberikan yang itu kan cuma yang duanya, yang satu yang mati kan. Iya. Jadi satunya ikut dua. Iya.
nggak dua-duanya hidup. Dia itu mahal, mahal. Dinamo itu kan apa panasnya ini? Kenapa? Mahal lihatnya tadi di itu kan di Lazada. Ah. 130 harus 50 Pak. Paling gua 175 40 ongkos kirimnya. Ada yang satu blok itu 400-an satu sama itunya. Sama body. Iya sama body yang 400-an lebih. Mesinnya aja. Kalau mesinnya aja sekitar 175-an belum ongkos. Paling enggak tadi ongkosnya 30.000, mahal Bang, 200.000. Ayo ya Panasonic ya. Mahal cuma orangnya. Iya kalau mahal orang. Kenapa? Iya kalau kemahalan juga orang nggak mau. Iya, terlalu mahal. Kecuali kalau dia mengetahui secara kipas angin. Tentu Pak. Enggak maksudnya kan mungkin kenang-kenangan gitu kan. Oh. Iya. Ada Pak orang kipas angin udah jelek Bang suruh perbaiki, saya bilang Bu nih ganti dinamo. Enggak apa-apa yang penting hidup Pak, berapa ya saya bayar. Ini nilai historisnya gede banget gitu. Iya. Ada sejarahnya. Itu kan kadang ada begitu. Iya. Sama kayak ya barang-barang tertentu seperti sepeda atau apa dia biar itu dia enggak punya hobi istilahnya Pak. Kadang-kadang orang bilang punya hobi. Ya kenang-kenangan, kadang-kadang kan bikin kenangan Ada dari. juga kayak sepeda gitu dia nggak mau jual, dia hoki katanya punya itu. Oh iya. Sampai tua dipelihara terus. Sejarah ada sejarahnya. Iya hoki karena apa punya itu punya hoki itu usahanya nanjak gitu. Oh, Jadi kan dia bilang nggak mau jual. bawa hoki. Iya bawa hoki itu barang itu gitu. Oh. Jadi percaya sama barang itu Pak ya. Iya. Jadi kalau ada barang itu usahanya rame itu ya. Usahanya makin maju. Makin gitu. maju. Dengan punya sepeda itu. Berbeda. Gitu kan. Oh, iya. Atau punya motor itu dengan motor itu banyak order banyak apa gitu. Dia udah maju biasanya nggak dijual. Oh gitu. Ya. Kalau penggerak kan nggak kiri kanan kan Pak ya? Enggak satu arah. Oh itu kok yang satu. Satu arah. Oh itu untuk itu ya untuk yang nyuci ya kiri kanan ya. Ini kapasitor nyuci ya. Iya nih kan. Untuk nyuci kapasitor nyuci itu kiri kanan. Ya alhamdulillah sudah bisa lagi. Putus di apanya? Sambungannya. Iya. Sambungan. Ya kalau bukan tembaga itu suka Iya. sering di